Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam guru penggerak. Saya Yanurisma Al-Rosidah, calon guru penggerak Angkatan 7 Unit Kerja SD Negeri Maron 4 Kabupaten Blitar, akan memaparkan koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Sebelumnya, saya akan memaparkan tokoh filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara adalah penggagas perlunya pendidikan yang humanis dan transformatif yang dapat memelihara kedamaian dunia. Pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Sedangkan pengajaran adalah proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Pendidikan dan pengajaran merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti seluas. Dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara menuntun atau sistem AMOK yang kita kenal dengan semboyan Ing Ngarso Sungtulodo, Ing Madya Mamangkarso, Tuturi Handayani. Ing Ngarso Sungtulodo, seorang guru harus memberi contoh yang baik. Ing Madya Mamangkarso, seorang guru harus memberi semangat atau motivasi kepada murid-muridnya. Dan Tuturi Handayani, seorang guru harus memberi dorongan menjadikan murid menjadi mandiri, merdeka, dan tumbuh kembang secara maksimal. Dapat kita wujudkan dengan menghargai proses belajar murid, merayakan setiap pembelajarannya dan mengajar sesuai dengan kompetensinya, serta pendidikan kultural akan melengkapi, mempertajam, dan memperkaya pendidikan kecerdasan murid. Pendidikan tidak dapat dipisahkan dari kodrat keadaan, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada. Pembelajaran yang diterima sebaiknya mampu mendekatkan murid dengan kodrat alamnya. Sedangkan kodrat zaman, bagian dasar pendidikan murid yang berhubungan dengan isi dan irama yang bergerak secara dinamis. Pendidik harus bergegas adaptasi terhadap kodrat zaman untuk membantu murid mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Dasar pemikiran berikutnya adalah anak bukan tabula rasa. Artinya, anak-anak adalah individu yang dengan segala sifatnya. Memang ada bagian individu pada anak-anak yang belum berkembang seperti orang dewasa. Tetapi, individu itu bukan kertas kosong yang pasif menerima apapun pengaruh dari lingkungannya. Setiap anak memiliki potensi yang melekat dalam dirinya. Pendidikan harus berpihak pada anak, artinya memberi kebebasan membangun sendiri pengetahuannya, tidak selalu mengikuti keinginan dari gurunya. Siswa diberi kebebasan untuk memahami pelajaran sesuai dengan caranya sendiri. Berikutnya adalah budi pekerti, atau disebut juga watak atau karakter, merupakan perpaduan antara gerak, pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan, sehingga menimbulkan tenaga. Dapat diartikan juga sebagai perpaduan antara cipta, yaitu ranah kognitif, karsa itu afektif, sehingga menciptakan karya atau psikomotor. Menurut Ki Hajar Dewantara, prinsip-prinsip dalam melakukan perubahan ada 3 yang disebut dengan asas trikon. Yang pertama, kontinuitas. Kita harus melakukan dialog kritis tentang sejarah,
Dalam bergerak maju ke depan, kita tidak boleh lupa akan akar nilai budaya. Yang kedua adalah konvergensi. Pendidikan harus memanusiakan manusia dan memperkuat nilai kemanusiaan. Yang ketiga, konsentris. Pendidikan harus menghargai keragaman dan memerdekakan pelajar, karena setiap murid berputar dan beredar sesuai dengan orbitnya. Oleh karena itu, pendidikan harus memerdekakan murid. Dalam merefleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara, ada 3 pertanyaan pemantik, yaitu 1. Apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? 2. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Dan ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran dari Ki Hajar Dewantara? Yang saya percaya sebelum mempelajari modul ini adalah, yang pertama, murid hanya perlu mendapatkan ilmu dari guru. Tugas guru adalah melakukan transfer ilmu sehingga anak harus bisa menghafal apa yang diberikan oleh guru. Yang kedua, guru sebagai pusat pembelajaran atau teacher center. 3. Tujuan pembelajaran dapat tercapai diukur dengan nilai evaluasi yang melebihi KKM. Aspek kognitif lebih dominan daripada yang lain. Yang keempat, siswa yang tenang, duduk manis, mendengarkan guru merupakan keberhasilan dalam mengendalikan kelas. 5. Guru harus menyelesaikan materi yang diajarkan sesuai waktu yang ditentukan. Jadi, saya berupaya agar semua materi harus tersampaikan kepada peserta didik. Perubahan pemikiran setelah mempelajari modul 1.1 antara lain: 1. Guru bukan satu-satunya sumber belajar. Guru adalah fasilitator yang menghubungkan murid dengan sumber belajar yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. 2. Pendidikan karakter sama pentingnya dengan pengetahuan anak. 3. Menghargai proses belajar murid, merayakan setiap pembelajarannya dan mengajar sesuai dengan kompetensinya. Itu merupakan keberhasilan pembelajaran, tidak dilihat dari hasilnya saja. 4. Memberikan kemerdekaan dalam belajar. Murid memiliki kebebasan dalam belajar sesuai dengan potensi, minat, dan kebutuhan murid. 5. Anak itu sebagai makhluk, sebagai manusia, sebagai benda hidup. Teranglah hidup dan tumbuh menurut kodratnya sendiri. Kita sebagai pendidik hanya dapat menuntun tubuhnya atau kekuatan-kekuatan itu agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Dan yang terakhir, yang dapat saya terapkan agar kelas mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara akan saya paparkan dalam penjelasan berikut ini. Panjangnya bukan kepalang, semua nyanyi. Ya, teman-teman panjangnya bukan kepalang. Penggerak majukan pendidikan, penggerak menghantar murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.